channel YouTube Mas dan Ember. Inilah 20 sifat wajib Allah yang harus diketahui. Sebagai seorang muslim perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang harus kita imani. Menurut para ulama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz atau mungkin. Sesungguhnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terbatas. Pengelompokan ini bertujuan agar memudahkan umat muslim untuk mengenal dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sifatnya. Memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat menjadi salah satu cara belajar ketauhidan bagi seorang muslim. Tauhid adalah salah satu pilar dalam ajaran agama Islam yang perlu dikuasai oleh seorang muslim. Melalui ketauhidan itulah kita bisa belajar cara memaknai iman kepada Allah. Seperti yang telah tercantum dalam rukun Islam, kita bisa memulai memahaminya lewat 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kalian ketahui beserta makna dan dalilahnya dalam surah dan ayat Al-Quran. 1. Wujud ada. Wujud adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama, yang berarti zat yang pasti ada dan berdiri sendiri. Sifat wujud bermakna kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada dan tidak bergantung kepada siapapun, karena Dialah sang pencipta alam semesta. Bukti kehadiran dan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciptaannya, berupa langit dan bumi, serta seisinya. 2. Kidam terdahulu. Sifat kidam berarti terdahulu atau sebuah awal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Kidam berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu. Artinya tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai awal dan pencipta dari kehidupan sekaligus yang mengakhirinya. Sifat kidam Allah. SWT telah menunjukkan Dia maha mengetahui segala sesuatu atas ciptaannya. Sifat kidam Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 3 berikut ini. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid 3. Ketiga, baka kekal. Baka berasal dari bahasa Arab yang artinya kekal atau abadi. Sifat baka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati layaknya ciptaannya, karena kematian dan kebinasaan itu sendiri adalah ciptaannya. Sifat baka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran dan kemuliaan atas segala ciptaannya di muka bumi dan alam semesta. Sifat baka Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Dan surat Al-Kasyf ayat 88 berikut ini. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman 26-27. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepada Dialah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Kasyf 88. Keempat, mukhalafatul lil hawaditsi berbeda dengan semua makhluk. Mukhalafatul lil hawaditsi berasal dari bahasa Arab yang berarti
berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk lainnya. Sifat mukhalafatul lil hawaditsi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. Kita mungkin tidak asing jika manusia pasti memiliki kembaran di dunia ini. Namun hal tersebut berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi satu-satunya dan tidak ada yang bisa setara dengan keagungannya. Sifat mukhalafatul lil hawaditsi Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 4 dan surah Asy-Syura ayat 11 berikut ini. Dan tidak ada seorang pun ya bige setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas 4. Pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan. Pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan maha mendengar dan melihat. Quran surat Asy-Syura 11. Kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Sifat qiyamuhu binafsihi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki kebesaran atas segala ciptaannya. Tidak seperti makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak pinak dan tidak memiliki sekutu. SWT Ta'ala adalah keagungan yang sebesar-besarnya di alam semesta. Sifat qiyamuhu binafsihi Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 111 berikut ini. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerjaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran surat Al-Isra 111. Keenam, wahdaniyah Maha Esa. Sifat wahdaniyah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dan satu-satunya yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Itulah sebabnya jika umat muslim menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musyriklah dari imannya. Sebagai umat beragama Islam harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sang pencipta. Sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 berikut ini. Katakanlah, dialah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas 1. Ketujuh, kudrat berkuasa. Sifat kudrat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat satunya yang maha kuasa atas apapun, dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak dan tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi, baik zatnya sendiri maupun makhluk ciptaannya. Sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20 berikut ini. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah 20. Kedelapan,
Iradat berkehendak. Iradat berasal dari bahasa Arab yang artinya berkendak. Sifat iradat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkendak atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil melakukan sesuatu atas perintah dan paksaan dari makhluk lain. Jika Allah SWT sudah berkendak, maka tidak akan ada yang mustahil dan tidak yang bisa mencegahnya. Segala hal yang ada di alam semesta ini berjalan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan siapapun. Sifat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran, surah ayat 107 dan surah Yasin ayat 82 berikut ini. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud 107. Sesungguhnya di dunia, apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin 82. Kesembilan, ilmu mengetahui. Manusia perlu belajar supaya mendapat pengetahuan dan ilmu, tapi tidak dengan Allah. Karena Dia yang Maha mengetahui segalanya, apapun yang terjadi di langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7. Ke-10, hayat hidup. Allah Ta'ala adalah Maha hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatunya tanpa didahului olehnya. Tentu tidak akan ada kehidupan seperti saat ini. Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Quran Surat Ghafir ayat 65. Ke-11, sama mendengar. Apapun suara yang diucapkan makhluknya, hanya Allah sebaik-baiknya Maha mendengar. Meski itu tanpa suara. Dialah yang Maha mengetahuinya. Ya Allah, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ke-12, Bashar melihat segala sesuatu hal kecil, besar, bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah tanpa perlu alat bantu apapun. Sekalipun dalam hati manusia, tak luput dari penglihatan Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 71. Ke-13, kalam berkota-kota atau berfirman. Tidak seperti manusia yang perlu belajar terlebih dahulu untuk bisa berkata sesuatu. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah atau firman Allah. Allah berfirman melalui kitab yang diturunkan oleh perantara para nabi. Al-Quran menjadi tanda keberadaan Allah dan bukti bahwa Allah berkata-kata atau berfirman. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendakinya. Sungguh Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Ke-14, kehadiran Maha Kuasa. Allah adalah zat paling berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya. Ke-15, muridan Maha berkehendak. Semua yang ingin dikehendaki oleh Allah dapat terjadi atas izinnya sendiri, tanpa ada yang bisa menolak takdir atau kehendaknya. Ke-16, aliman Maha mengetahui. Manusia dan makhluk lain ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu. Namun, tidak dengan Allah yang tidak diketahui makhluknya, justru telah diketahui olehnya. Ke-17, Hayyan Maha Hidup. Allah adalah satu-satunya zat Maha Hidup dan mampu menghidupi.
Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi, dan tidak akan musnah. Ia selalu mengawasi hamba-hambanya, dan tak pernah tidur. Ke-18. Sam'ien, Maha mendengar. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas. Berbeda dengan Ia yang Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Tak ada sesuatu pun yang terlewatkan bagi Allah, dan tidak ada yang dapat melampaui pendengarannya. Ke-19. Basiran, Maha melihat. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu, sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. Ke-20. Mutakaliman, Maha berkata-kata. Urutan ke-20. Sifat wajib Allah yang terakhir, yaitu Zat Maha berkata-kata atau berfirman. Sebagaimana firman Allah yang telah tertulis dalam seluruh isi Al-Quran dan hadis. Itulah 20 sifat wajib Allah yang wajib umat Islam ketahui. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.